Dari saya dan orang tua saya datang untuk menemui Anda. Lepaskan aku, Li Qiao. Kalau aku pembohong, apa kau akan percaya padaku walau ibumu percaya? Seorang wanita keluar. Sekolah mana yang harus kupilih? Karena tidak bisa membebaskanmu dari Huo Yanchuan, aku terpaksa harus menjualmu kepada orang lain. Oh, benar. Mengapa? Hahaha. Rumah. Kebetulan kami kekurangan satu keranjang di rumah. Ini nanti akan kami bawa pulang. Shuhe, kalian baru saja menikah. Berapa banyak uang sumbangan yang kamu terima? Bukankah kamu bilang begitu uang sumbangan diterima, langsung diberikan ke ibu supaya ibu bisa menabungkan untuk adikmu menikah? Benar kan? Adik laki-lakiku pergi. Mandi. Di dinding ini ada foto dirinya dan Feng Chong yang menjualku kepada lelaki tua itu. Jadi, itu artinya, seperti yang kamu katakan, memiliki seorang putra berarti Anda bisa menjadi anak-anak. Jika Anda memiliki seorang putri, anggap saja itu sebagai alat, kan? Apa yang kau katakan? Ini sudah dijanjikan oleh Zhuge sebelumnya, bahwa kita hanya akan menerima uang itu sebagai hadiah. Benar kan, Paman? Kau istrinya, jadi kau yang berhak memutuskan soal uangnya. Hei Shuhe, ibu tahu betul kalau kamu adalah orang yang paling menyayangi kakakmu. Mengapa? Kamu mau uang ya? Ya. Li Shuha, ada apa denganmu? Mengapa kamu membawa pisau alih-alih uang? Hei Shuhe, apa yang akan kamu lakukan? Mulai sekarang kalian akan mengurus putra kalian sendiri. Saya sudah menikah dan kalian sudah menerima mas kawin. Berantakin rumahku lagi, awas ya kalau aku tidak sopan. Shuhe, ada apa? Ortumu membesarkanmu lama. Apa salahnya kasih uang buat keluargamu? Bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah meninggal? Kau berani menyentuh anakku. Minumlah obatmu, leluhur, dan keluar dari rumahku. Li Shuhe, kurasa kau sudah keterlaluan. Hari ini akan kutunjukkan cara mematahkan kakimu. Baiklah. Soho, dia istriku, tak seorang pun boleh menyentuhnya. Kamu juga tidak bisa. Anda! Itulah yang kami pikirkan. Apakah aku orang cacat yang mudah diintimidasi? Kalau begitu, Anda sebaiknya mencobanya. Asalkan aku masih bisa menggerakkan salah satu jariku. Membunuh Li Qiangmu akan sangat mudah. Yin Chuan adalah seorang pembunuh di militer. Siapa yang tidak takut padanya? Jika bukan karena Pak Tua Duan, dia tidak perlu kembali ke desa. Gulungan! Dasar kau orang cacat, tunggu saja. Ada apa dengan dia hari ini? Sebelum menikah, dia ingin pindah ke rumah Huo Yanchuan dan mengosongkannya untuk kita. Tapi setelah menikah, kenapa malah memihak orang luar? Kau bilang sebelumnya dia sudah setuju memberikan uang sumbangan itu pada kita, tapi tiba-tiba berubah pikiran. Apa mungkin uang santunan Huo Yanchuan akan segera cair? Uang santunan Huo Yanchuan? Tapi itu jumlah uang yang besar. Oh, jadi pamanmu sengaja bertindak seolah-olah mengecewakan Huo Yanchuan? Mereka menipu kita agar memberikan emas darah 8 rumah besar kepada mereka. Menunggu kompensasi untuk Huo Yanchuan cair. Mari kita renovasi rumah kita. Kanan, Carikan istri untuk Xiangzi. Berjalan. berjalan. Dia sepertinya Memang berbeda dari sebelumnya. Aku minta maaf, Yan Chuan. Dulu aku terlalu serakah, hanya tahu cara mengambil uang darimu untuk menghidupi keluargaku. Kamu adalah istriku. Apa yang menjadi milikku awalnya adalah milikmu, dan lagi pula, menikahlah denganku. Mereka sudah menderita ketidakadilan. setengah dari 3 hari telah berlalu. Apakah kita sudah mengumpulkan cukup uang? Penagih utang kembali lagi.
Shuhe, hehe. Kalau kamu tidak bisa mengumpulkan 200 yuan dalam 3 tahun, kamu harus memberikan rumah dan istrimu kepadaku untuk menutupi utangmu. Paman, tunggu aku dulu. Jangan khawatir, saya pasti akan mengumpulkan cukup uang. Oh, kamu. Em. Mari kita kumpulkan uang kita besok. Jika sisanya belum cukup, saya akan pikirkan cara lain. Masih ada hari esok, jadi jangan naik gunung lagi. Aku tidak bisa menemanimu. Itu sangat berbahaya. Tenang saja, sejak kecil kakek sering mengajakku ke gunung mencari herbal. Aku sudah ahli. Yan Chuan, istri yang kamu nikahi itu kelihatannya bukan orang baik-baik. Apa kamu sudah tanya dengan sungguh-sungguh? Kapan uang santunanmu itu cair? Azuhe itu orangnya baik. Dia itu menantumu, jadi mulai sekarang jangan bicara buruk tentang dia di depanku. Kamu Yuan Chuan, terjadi sesuatu. Shuhe di keluargamu juga mengalami masalah. Ada apa? Shuhe di keluargamu itu benar-benar nekat. Sering pergi ke tebing belakang gunung untuk menggali ginseng. Tadi dia tidak hati-hati, jatuh dari tebing. Untung saja ada seseorang yang menyelamatkannya. Sekarang dia ada di puskesmas desa. Cepat pergi lihat. Batu, obatnya, aku pergi dulu. Harus jual ginseng ini sekarang. Duduklah, cari uang sampai abaikan nyawa, jatuh dari tempat setinggi itu. Aku kerja keras cari uang buat keluarga dan Yan Chuan. Dulu kamu bilang tidak suka Huo Yan Chuan, aku sempat berpikir meski menikah dengannya, kamu pasti akan kabur. Dulu aku tak suka dia. Aku bersamanya cuma demi uang, buat bayar sekolah dan ongkos ke Beijing, Yuan Chuan. Tapi sekarang, aku hanya ingin bersamanya. Aku harus obati kakinya, lalu kuliah ke Beijing. Aku ingin membawanya. Sepertinya kamu jatuh cinta pada Huo Yuan Chuan. Tentu saja, laki-lakiku sangat tampan. Xuanze, siapa yang lebih tampan darinya? Dulu sebelum Huo Yuan Chuan cedera, dia tak tertandingi. Tapi kini dia cacat. Sudah tidur bareng. Gimana dia? Masih oke? Kalau enggak, jangan sampai kamu jadi janda hidup. Kalau urusan ranjang enggak harmonis, hubungan bisa bermasalah. Laki-lakiku juga sangat jaga harga diri. Dia sangat terampil di bidang itu, meskipun dia melukai kakiku. Aku tidak turun sepanjang malam untuk membicarakannya. Yan Chuan itu baik, Lin. Buku itu mengatakan dia menyukaiku sekarang. Ada fenomena embun beku yang memang sangat parah. Izinkan saya menjelaskan. Paman dan Fu beruntung bisa selamat dari bencana itu. Kamu pasti beruntung di masa depan. Baiklah, jadi aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Hanya, kamu sempat mendengarkan aku sedang mengobrol dengan perawat itu. Mendengarkan. Perkiraan kasar. Kita sudah bersama begitu lama dan kita masih belum. Kabar pun beredar bahwa harimau kecil ditakdirkan untuk menjadi seorang duda. Apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Kau sedang membicarakan pacarku. Apa yang sedang kupikirkan? Aku tidak akan membiarkan siapapun memanfaatkan diriku. Bahas ini nanti pas sampai di rumah. Bawa pulang untuk melihatnya. Lihat, Shanxi memiliki 32.291 jenis tanaman obat, mencakup 30% lebih dari total nasional. Bahan berharga ini merupakan inti formula Qinyao yang dihargai sangat tinggi oleh berbagai perusahaan farmasi. Berjanjilah padaku. Anda tidak lagi diizinkan mendaki gunung. Oke? Oh sayang sekali, besok adalah hari terakhir. Kumohon izinkan aku mendaki gunung.
Kalau tidak, jika kita tidak berhasil mengumpulkan uangnya, bibimu pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Lagi pula, aku sudah berjanji di depan seluruh desa. Bahkan jika kepala regu membantumu bicara, itu tetap tidak ada gunanya. Itu juga bukan masalah besar. Tidak ada yang lebih penting dari nyawa. Mulai sekarang, kamu tidak boleh naik gunung lagi. Sisanya, biar aku yang pikirkan caranya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Keranjang rumput buatanmu saja cuma laku beberapa sen, masih jauh dari cukup. Bukan itu yang saya maksudkan. Sudahlah ya. Baiklah, aku tidak akan naik gunung lagi, oke? Lihat tanganmu. Di kehidupan sebelumnya aku benar-benar seperti babi, terlalu keras kepala. Kenapa kamu menatapku? Kamu cantik. Kamu juga 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 cantik. Kudengar istrimu hampir jatuh dari gunung kemarin. Kakak Jauh, kalau kamu kesini hari ini untuk peduli pada kami sudah menerimanya. Silakan pulang. Cuma mau ingatkan, besok tenggat waktunya. Kalau malam ini dia belum bayar utangnya, aku mau lihat apa yang akan dia lakukan. Lukamu belum sembuh. Sebaiknya kamu menjauh dariku. Aku benar-benar takut melukaimu. Tidak, ini hanya luka gores, tidak ada kerusakan tulang. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan tas gratis dariku setelah selesai berbelanja. Aku tidak mengerti bagaimana seorang gadis sepertimu bisa begitu tidak menyadari aromanya. Kau kan pacarku. Kenapa kau bersikap begitu jahat? Baiklah, kalau begitu tidurlah lebih awal. Oke, setelah kamu pulih. Paling buruk kita hanya akan Mengapa kamu bersikap begitu galak? sekaligus. Ya, kita akan berbagi kamar. Mengapa? Anda, Besok adalah tenggat waktunya. Tapi keluarga pria tua ini sangat tenang. Apa mungkin uangnya sudah cukup? kecilkan suaramu. Anak itu baru saja tertidur. Jangan membangunkannya. Mengumpulkan cukup uang belum tentu merupakan hal yang baik. Bagusnya apa? Dengar kata menantu tadi, mereka mau pisah rumah. Kalau mereka pindah, bangun rumah, renovasi, beli perabot, pasti butuh biaya. Aku harus putar otak. Keluarga Shen itu memang terkenal suka bikin onar. Kalau utang ini belum lunas, siapapun yang tinggal di rumah ini tidak akan tenang. Uang ini harus dibayar. Hanya saja tidak bisa dibayar lewat menantu tua, bagaimana caranya? Lalu dari mana kita akan mendapatkan uangnya? Bu, berikan 100 yuan itu untuk pendidikan keluarga. Dan kita juga masih butuh untuk biaya sekolah Mingxuan. Keluarga putra kedua itu kaya raya. Kami punya kunci rumahnya saat dia masih di militer. Mengapa? Jangan lupa. Udah. Keluarkan Shokawa. Nama pahlawan ini sendiri adalah Hao Yanchuan Yanchuan. Mingxuan, sebentar lagi pergilah ke kamar pamanmu dan lihatlah dapurnya. Apakah kamu punya uang? Mengapa saya ingin membaca novel jika saya tidak punya uang? Kenapa kamu bicara omong kosong, nak? Lakukan saja apa yang ibumu suruh. Dengar, jika Koki itu punya uang, ambillah. Bukankah itu mencuri? Pohon kecil berkata bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin itu adalah mencuri. Anakmu? Apa yang kamu ketahui? Ini adalah uang keluarga kami. Berikan uangnya padaku. Ibu ingin mendengar ceritamu agar kamu bisa mengembalikan uangku, kan? Baiklah. Para selebriti terkenal ini sedang makan di meja.
Mendesah. Yan Chuan, apa yang membawamu kemari? Bisakah Anda membantu saya mengirimkan surat ini juga? Ini untuk orang yang akan kamu selamatkan itu. Kamu harus benar-benar mengantarkan surat ini kepada orang yang bernama Li Ping ini. Dulu, waktu baru pulang, aku sudah lama membujukmu, tapi kamu tetap menolak bantuannya. Hari ini akhirnya kamu sudah bisa berpikir terbuka. Aku tidak bisa membiarkan Paman Lang seharian di gunung. Itu sangat berbahaya. Keluarga iparku itu pembuat onar di desa ini. Malam ini batas waktunya. Mereka pasti datang untuk membuat masalah. Keluarga Guo Guodong adalah penyakit di desa. Baru-baru ini Guo Guodong mengajak sekelompok pemuda berjudi. Aku yakin tabungan keluarganya yang sedikit akan dihamburkan oleh Guo Guodong cepat atau lambat. Tidak ada tanda-tanda. Keberadaannya di sekitar sini. Tante, sepertinya mereka benar-benar akan merobohkan rumah itu hari ini. Huo Yuan, apa kamu pura-pura tidak tahu yang sebenarnya? Batas waktu 3 hari hampir habis. Dan jika kamu tidak bisa mendapatkan uangnya, semua keluargamu harus pergi dari sini malam ini. Di mana istrimu? Jalang kecil itu yang menyebabkan semua masalah dan dia malah bersembunyi. Kenapa sih mereka mendaki gunung sekali lagi? Tolong hentikan dia. Jangan bergerak, masih ada 2 jam lagi. Waktunya belum habis kan? Baiklah, aku kasih kamu 2 jam lagi. Tapi tidak boleh keluar. Aduh, ini sudah hampir gelap. Si jalang kecil itu belum juga kembali. Mungkin dia sudah kabur. Keluarga kita lagi-lagi celaka gara-gara si jalang kecil itu. Semua orang di sini jadi saksi 2 jam lagi. Jika istri anak kedua Anda tidak mampu memberikan 200 yuan, rumah tua ini sekarang milikku. Lihatlah istri putra kedua ini, dia sudah keterlaluan dalam membual. Keluarga Yan Chuan yang berisik. Ya. Kekacauan pun terjadi. Waktunya sudah hampir habis. Tapi mengapa dia masih terus bersembunyi? Oh, aku pernah mendengar tentang menantu perempuan tua itu. Dia memang bukan orang yang tenang. Sepertinya mau memanfaatkan kekacauan ini untuk berselingkuh dengan pria lain. Jaga bicaramu, Shanshan. Jaga ucapanmu ya. Menurutku kamu sudah terpesona oleh wanita penggoda itu. Di mana dia sekarang? Sudahlah. Menurutku, Li Shuhe pasti tidak akan kembali. Tidak perlu buang-buang waktu di sini lagi, teman-teman. Masuk dan ambilkan barang-barang itu untukku. Lihat siapa yang berani mencuri dari rumahku. Kamu naik ke gunung lagi? Sepertinya kamu terluka. Kawan. Tidak apa-apa, itu cuma hal kecil. Lihat, hari ini aku sangat beruntung. Dapat banyak tanaman obat, bisa dijual dapat banyak uang. Wah, dapat 200 yuan. Benar-benar hebat sekali. Menurutmu itu cukup? Uangnya mana? Kenapa buru-buru? Mau beli peti mati buat pemakaman ya? Kamu Tunggu saja. selesai sudah, habislah kita. Kalau dia benar-benar bisa mengeluarkan 200 yuan, bagaimana? Rumah ini Sudahlah, kalau dia benar-benar punya 200 yuan, bagaimana jadinya nanti? Sifatmu memang ingin aku pindah dari rumah ini. Aku mau lihat kali ini kamu mau bagaimana. Ini sudah berapa lama dia masuk? Kok belum keluar juga? Masih bisa jalan, siap-siap. Kakak ipar, kamu masuk ke kamarku dan ambil uangku ya. Hei, jangan asal bicara. Kamu sendiri nggak bisa keluarkan uang. Sekarang malah menuduh orang lain ya. Pencuri dalam rumah memang sulit dicegah. Ada apa ini? Uang itu hilang. Di sekitar sini tidak ada orang lain. Pasti dicuri orang rumah ini. Aduh, aktingnya sangat luar biasa sekali ya. Kalau memang tidak bisa keluarkan uang, hari ini rumah ini sekarang masih milikmu. Tutup mulutmu. Dasar pincang sialan, kamu berani mempermalukan aku. Semua orang lihat ya, dia nggak bisa keluarkan uangnya. Kakak ipar. Serahkan uangnya. Ayah, lihat anak keduamu. Dia terpesona oleh istrimu dan percaya semua ucapan istrimu. Ibu, seharian di rumah dan baru sekarang ibu tahu kelicikan si jalang ini, aku yakin ibu tidak akan sanggup mengumpulkan uangnya. Apa mereka sengaja ingin cari masalah? Kakak laki-laki. Kami bersaudara. Jika Anda mengetahui hal ini,
Yan Chuan, saya dan kakak iparmu benar-benar tidak mengambil uangmu. Astaga, bagaimana mungkin kau meninggalkan saudaramu demi wanita ini? Ups. Nama Anda bak roh rubah, sial bagi keluarga. Paman, lihatlah dari surga, anak keduamu hanya peduli istrinya dan ingin putus saudara. Aduh, aku benar-benar tidak bisa terus-terusan begini. Oh, astaga, dia masih anakku. Oke. Sauna. Rumah ini sekarang ditempati oleh keluarga kami. Ayo buang semua barang milik mereka keluar. Ayah, dengarkan kata-kata ibuku. Lihat siapa yang berani. Kenapa siang-siang ribut seperti ini? Wah, Anda datang tepat waktu. Pakar itu berutang uang pada kami, katanya tidak bisa membayar, jadi dia pakai rumah tua ini sebagai jaminan. Tapi mereka itu bawa banyak sekali orang. Mereka benar-benar menindas kami, Bapak Kepala Desa. Tapi tidak bisa juga membawa begitu banyak orang ke sini kan? Semuanya pulang saja. Dasar botak sialan. Ibu kecil, kenapa kamu ikut campur di sini? Hah? Orang yang patut dikasihani pasti ada sisi yang menyebalkannya juga. Uang ini kami yang pakai, kami punya uang kok. 200 yuan dari bibinya itu akan saya kembalikan. Karena istri anak kedua bilang mau pisah rumah, maka uang ini akan kami kembalikan. Rumah ini jadi milik kami, biarkan mereka berdua keluar dan hidup sendiri. Uang ini kamu pasti mencurinya. Kamu yang mencuri. Hei, istri anak sulung, sebenarnya uang ini kamu dapat dari mana? Ini uang yang kupinjam dari keluargaku. Pasti akan kukembalikan. Kebetulan ada Pak Kepala Desa di sini, bisa jadi saksi. Kakak ipar, keluargamu sendiri miskin sampai butuh kamu bantu. Mana mungkin bisa kasih 200 yuan? Kalau begitu, abaikan saja dan bayar kembali uang saya. Dia adalah saudara iparmu. Kamu tidak akan membutuhkan uang ini, saudara ipar. Semua orang melihatnya. Aku menulis nama Yan Chuan dan namaku di setiap senar. Kenapa kamu baik-baik saja? Dia lahir dengan uang $200, ambil saja dan pergi dari sini. Ah, kakak ipar, jika kamu mencuri uang ini, maka aku tidak bisa mengatakan demikian. Ternyata memang tertulis nama Yin Chuan dan Suhe. Terus, uang itu sudah milik orang lain. Lagi pula, di dalamnya masih ada 30 yuan tanpa nama. Mingxuan, oh kemarilah. Hei, jangan pergi. Paman kecil Mingxuan sudah mengajarkanmu jadi orang harus jujur. Sekarang katakan pada paman, ibumu. Apakah benar ibumu mengambil 200 yuan dari toko kecil? Wu Mingxiu, jangan bicara omong kosong. Ya, pamanku memberikan kunci itu kepadaku dari ibuku, agar aku bisa mengambil uangnya. Uang ini dari paman saya tak cuma dipakai buat studinya, tapi juga merusak moral anak-anak. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda seperti apa sebenarnya omong kosong itu. Kakak ipar, apakah kamu ingin aku menelepon kantor polisi? Yan Chuan, bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Apakah Anda mengetahui hal ini? Kakak, kau benar-benar tidak tahu? Aku pasti akan memberi pelajaran pada iparmu di masa depan. Oh, bagaimana mungkin kau melakukan hal seperti itu? Yan Chuan, lihat, semua orang memperhatikan. Berikan uangnya ke bibimu dulu dan kita bisa membicarakannya secara tertutup, oke? Yin Chuan. Tante, kita sudah sepakat soal ini sebelumnya. Kita harus memutuskan semua hubungan dan tidak pernah bertemu lagi. Aduh. Sungguh mencurigakan bagaimana mereka bisa mengumpulkan 200 yuan dalam waktu sesingkat itu. Yan Chuan, jangan-jangan uang ini didapat istrimu dari berselingkuh dengan pria lain? Keluarga Chang, kami tidak mau menerima uang ini, tapi rumah ini harus tetap jadi milik kami. Benar, dalam waktu sesingkat ini. Bagaimana bisa mendapatkan 200 yuan? Oh, aku tahu sekarang. Pasti dia keluar menjual dirimu, makanya tiap hari ke kota kabupaten. Benar. Aku juga melihat istri Yan Chuan, setiap malam begitu gelap dia selalu keluar sendirian dengan cara mencurigakan. Bagus sekali. Bibi, menurutku kau memang sengaja mempersulit.
Memang aku sengaja mempersulitmu kenapa? Kaki Yan Chuan saja sudah pincang. Nanti juga tidak ada gunanya. Jadi kalau mau dibully ya dibully saja. Ketua Regu, maaf sudah menunggu lama. Ayo kita pergi, Ren Chuan. Aku sudah datang. Bibi kedua, kita sekeluarga, janganlah terlalu berlebihan dan merusak suasana. Uangnya pun sudah kami kumpulkan, jadi jangan semena-mena di sini. Mati saja si botak itu. Ini tidak ada habisnya, ya. Ibuku sudah bilang mau rumah itu. Hari ini memang harus dapat rumah itu, saudara-saudara. Wah, hebat juga. Ayo masuk ke rumah. Kalian bertiga, berhenti. Aku mau lihat siapa yang berani. Akhirnya kau berkabar. Sejak kau bermasalah dan pulang, aku coba menghubungimu. Kenapa tak percaya padaku? Maaf repot-repot datang kemari. Apa maksudmu? Kau sudah selamatkan hidupku, datang ke sini bukan masalah. Bahkan jika kau minta nyawaku pun akan kuberi. Bukankah ini atasan kita di masa depan? Dialah sosok yang menikah dengan baju lama itu. Benar-benar sudah tidak masuk akal. Dan kalian suka semena-mena di desa ini, apa di sini tidak ada hukum? Ibu, ambil uangnya. Ayo cepat kita pergi. Sudah, biarkan saja dia pergi. Sudah. Pikirkan saja. Duduklah. Sudah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku jarang sekali bisa pulang. Hari ini mari kita ngobrol dan bernostalgia dengan baik. Ini pasti kakak ipar ya? Benar, biar aku kenalkan. Ini istriku, Li Shou. Dan kakiku pernah cedera. Selama ini dialah yang selalu merawatku dengan sabar tanpa mengeluh. Halo kakak ipar, namaku Liping. Mulai sekarang, kamu adalah penyelamatku. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk bilang saja. Ah, tidak perlu, tidak apa-apa. Anda adalah atasan besar, mana berani saya? Hari ini aku pulang bawa kabar baik. Uang santunan dari atasan sudah turun, yang sebentar lagi akan segera cair. Saudari Liping, ada satu hal yang ingin aku minta tolong padamu. Kakak ipar, silakan saja bilang. Kaki Yang Chuan bisa sembuh. Aku sudah mengobatinya pakai herbal dan akupunktur. Jika dioperasi, dia bisa berdiri lagi. Tolong carikan rumah sakit yang bagus. Kakak ipar, asal tahu saja, sejak kecelakaan Yang Chuan, aku sudah ke berbagai RS besar. Bahkan dokter bedah terbaik Beijing pun angkat tangan. Bagaimana kalau kakinya benar-benar lumpuh? Liping sudah bantu menanyakan untukku. Aku bisa mengobatinya, biar aku yang mengoperasimu. Aku